Selamat malam teman-teman futuris di NTR. Sekarang Malam Om. mohon maaf sebelumnya karena saya nyari tempat di sini susah banget. Ini aja jam 9 udah harus tutup. Mungkin langsung untuk pembukaan materinya udah dibawakan langsung Om Doni ya untuk teknikal ya untuk pembukaannya. Untuk teman-teman di sini mungkin untuk pertanyaan dan saran dan pesannya mungkin bisa mengikuti. Mungkin boleh langsung dibuka aja Om. Saya masih mungkin ada mau yang dipersiapkan juga. Baik, terima kasih Om Azhar. Teman-teman semua, kali ini saya mau sedikit sharing soal technical analysis di sini. Saya mulai aja ya nih materinya. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Om, sudah. Nah, di sini teman-teman selama ini di market gimana? Apa sering TA atau cuma ikut dari sinyal-sinyal dari yang ada gitu ya? Klik ngawur Om. Ngawur ya. Klik ngawur. Di sini mau saya mulai cari. Ya, ini yang menurut saya yang saya kuasai selama ini sih. Jadi technical analysis itu sebenarnya sebuah metode ya, metode olah data prediksi tren, historical harga dan volume yang ditransformasi dalam bentuk chart. Nah, technical analysis itu sebenarnya juga enggak 100% akurat, tidak sama dengan akurat. Nah, di situ ada risk dan reward-nya. Jadi kita meminimalisir resiko sebenarnya. Sebelumnya bapaknya sakit anaknya mas. Apa tuh, Suara? Jadi technical analysis itu untuk apa sih sebenarnya? Technical analysis itu tujuannya itu untuk kita punya trading plan gitu loh. Jadi nggak kata Om Curut apa tuh klik ngawur. Ya nggak Om Curut? Masuk Om. Trading plan. Kenapa harus ada trading plan? Nah ini. Ini si Fernan nggak ikut ya ini. Masuk ya ini ya. Kenapa harus ada trading plan? Kalau kita nggak ada trading plan, kita klik ngawur, kita beli di sini, kita bisa sell di sini karena kita lihat market kemungkinan pasti ada kemungkinan untuk mantul ke atas lagi. Nah, gimana sih caranya teknik analisis? Nah, metode yang paling umum digunakan ya kita dengan cari support dan resisten. Di sini pasti sudah pada tahu ya, support itu di harga bawah, resisten itu di harga atas. Nah ini contoh aja sini support dari ETH MT4H yang sedang uptrend bulan awal Oktober itu, awal Oktober kita tarik garis trendline dari supportnya. Nah ini resistance dari ETH juga kita tarik dari resistance-nya. Nah, di dalam support dan resistance itu ada breakout dan ada breakdown. Breakout itu apa? Breakout itu harga menembus level resistance
Nah, ketika harga menembus level resisten itu, probabilitas tinggi untuk melanjutkan penguatan. Resistennya berhasil ditembus, selanjutnya menjadi garis support baru. Contohnya kayak gini. Nah, ini contoh link kemarin sih. Ini time frame 4 hari. Nah, level resisten yang sudah ditembus itu nantinya itu akan jadi level support baru. Ini breakout. Nah, gimana sama breakdown? Kalau breakdown, harga menembus level support dan punya probabilitas tinggi untuk melanjutkan penurunan. Support yang berhasil ditembus selanjutnya menjadi garis resisten baru. Contohnya ini, Doge time frame 1 jam. Dia berhasil breakdown di sini. Di sini dia yang tadinya support yang jebol itu kan nantinya jadi resisten baru. Nah, dalam support dan resisten itu ada false breakout dan false breakdown. False breakout itu harga menembus level resistance, namun hanya sementara, kayak ketipu gitu lah. Kayak seringlah BTC itu sering breakout tiba-tiba langsung damnya parah. Atau false breakdown, harga menembus support namun hanya sementara dan terkesan menipu. Selanjutnya adalah naik sampai di area resisten atau bisa menembus area resisten atau sampai pump. Contohnya kayak gini nih. Ini Bitcoin waktu ini time frame berapa ini? 4 hari ini sih. Dia false breakout dulu di sini, naik menembus garis resisten, tapi ternyata sebenarnya dia mau menembus support di bawah kayak gini nih, false breakout kayak gini. Nah, ini false breakdownnya Bitcoin juga, dia kayak mau menembus support di bawah, ternyata setelah menembus support di bawah ada kenaikan yang sangat signifikan. Ini false breakdown. Nah, selanjutnya itu market trend. Market trend sendiri ada 3, ada bullish trend, bearish trend atau sideways. Ada tahu harusnya sih. Ini cuma saya mengulas saja sekilas. Ada bullish trend, di Shiba, balik time frame 1 jam bullish, patternnya seperti ini. Nah, ini bearishnya dari ICP kemarin. ICP kan lumayan bearish banget itu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu turun terus nggak naik. Nah, ini bearish kayak gini, level support dan resistennya cenderung menurun. Nah, kalau sideways itu pergerakan marketnya cenderung sejajar, jadi nggak ada support baru, nggak ada resistance baru, ya udah segitu-segitu aja. Nah, yang banyak orang-orang nggak ngerti gimana sih cara menentukan support dan resistance, pada bingung sebenarnya ini masuk di mana atau kita harus jual di mana ketika masuk market, bingung. Nah, kita perlu tools, ini salah satu toolsnya itu ya pakai RSI, Relative Strength Index. Kita pakai tools ini untuk mengetahui market tuh gimana, sedang cenderung naik atau cenderung untuk turun. Nah, ini contohnya untuk RSI One Harmony. Jadi saya cerita di pagi ini karena banyak event, saya masukkan aja di sini. Nah, ini trennya cenderung naik. Di sini RSI sampai 3 kali overbought, tapi karena dia uptrend bullish, dia selalu naik.
lanjut aja ya. Ini RSI Relative Strength Index yang mengindikasikan kalau dia lagi oversold. RSI-nya tembus sampai bawah, di bawah level 30. Nah, kemudian ada indikator lagi namanya MACD, Moving Average Convergence dan Divergence, merupakan trend following momentum. Nah, MACD ini sebenarnya ada dua garis, biru sama oranye. Nah, di situ tuh dua garis itu sebenarnya adalah garis fast period dan slow period. Kita lanjut aja ya. Contoh nih, tadi kalau yang tadi indikator MACD buat lihat, ternyata kalau strong bullish itu MACD garisnya pasti di atas level 0, cenderung di atas angin lah, tidak pernah di bawah garis 0. Ini contohnya dari MBL terindikasi strong bearish. Karena apa? Karena garis fast period dan slow periodnya di bawah 0, cenderung minus. Nah, ini yang paling sering dipakai sama Om Aswar nih, Bollinger Band. Analisis teknikal dengan membaca rata-rata pergerakan harga di pasar. Bollinger Band itu ada 3 garis ya, upper, mid, dan lower. Dimana kalau candle menyentuh upper band di atas, itu berarti dia oversold atau terlalu banyaknya beli. Kemudian middle line-nya itu Om Aswar sering bilang kalau itu zona-zona penyeberangan, dia berhasil mau nyebrang atau mau dia mantul di line itu, di middle band-nya itu. Kemudian lower band, gimana kalau candle sudah menyentuh lower band, biasanya itu menandakan bahwa kondisinya oversold dan cenderung mantul ke atas. Nah, indikator lain indikator lain yang sering saya pakai di TradingView yaitu super trend, Emery Bond, dan Heikin-Ashi. Coba saya share nanti aja ya. Nah, cara menentukan SNR, gimana sih menentukan support dan resisten? Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau di grup saya sering pakai yang namanya bear divergence atau bull divergence. Itu gunanya untuk mencari support dan resisten terdekat, atau kalau misalnya pakai time frame besar ya bisa nyari SNR terjauh. Contohnya misal di time frame 4 jam atau time frame 1 hari, 3 hari. Caranya itu dengan divergence, pivot point, Fibonacci retracement. Nah, ini salah satu tools yang bisa dipakai tahu support dan resistennya dan bisa memprediksi ATH, dan sudah saya buktikan kemarin ternyata juga tepat gitu. Nah, divergence ini salah satu cara yang paling sering saya pakai untuk analisa chart, menentukan support dan resisten ini. Nah, bearish divergence support itu support yang ditentukan dalam pola bear divergence yang ada trend line ditarik dari garis resistance. Jadi narik garisnya itu dari atas, di atas candle, dan pakai indikatornya juga indikator RSI, kita narik garisnya dari atas di resistance-nya.
Saya kasih contoh ya. Boleh ini boleh itu loh, boleh interaktif loh. Jadi nggak harus diam semua nih. Boleh langsung tanya atau boleh langsung. Halo. Pada diam nih. Boleh Om, interaktif. coba Om. Halo Om. Ah, Coba sambil analisa itu Om. Kasih contoh yang ini, yang lagi OP itu Om. lagi apa ini? Mama. Mana ya? Kelihatan nggak ini saya buka trading view? Kelihatan. Oke. Mana itu Pak ya? Di market spot atau future nih yang lagi Kita kalau Futur, boleh futur. kalau di market future ya kita pakainya kalau di trading view jangan lupa di belakang selalu dikasih ini karena USDT support loh. Jangan lupa ya ini. Selalu pakai ini karena kalau nanti pakai yang USDT biasa itu pasti nanti ada selisih dan itu pasti nggak bisa tepat gitu loh. Ini contohnya kita pakai RSI. kebetulan pas banget sekarang Om. Candle 4H udah muncul. 4H ya. Ya, sekarang BTC gejolak candle hijau yang bersemen. Oh iya. Kita coba di time frame 15 saja karena ini di future ya. Ya. Nah, kita nyari support. Ini kan udah naik nih. Kita nggak mungkin kan kalau OP di atas kayak gini. Nah, kita cari divergence-nya di mana nih? Kita mau nyari support, kita mau masuk. Kita cari di ini kalau di time frame 15 menit nggak kelihatan, kita kan mau scalping nih. Scalping itu kan time frame-nya time frame pendek-pendek. Kita coba cari di time frame lebih rendah lagi, di time frame 5 menit. Nah, di sini ada divergence, bearish divergence. Nah, kita tarik di sini. Di sini candlenya naik, tapi RSI-nya turun. Nah, di dalam pattern ini ada support. Support itu pasti akan dijemput. Karena apa? Karena bear div never fail. Supportnya di mana? Kita tarik aja garis. Nah, di 1,6801. Kita bisa open posisi di sini. Ini untuk scalping ya. Ini karena time frame-nya time frame 5 menit. Ini bukan support paling rendah. Support di bawahnya lagi pasti ada lagi. Ini. Nah ini support di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi ada nggak? Ada. Nih. Sampai micro support ini levelnya. Nah, udah kelihatan sekarang supportnya di mana. Ada pertanyaan? Kalau mau tanya langsung aja nih, mumpung lagi praktek sekalian kan. Monggo, ada nggak yang mau tanya? Om, cara menentukan apa? Yang atas itu loh, yang udah tembus pol atas. Ini ya? AT ya.
Ini mana apakah sudah ATH? Sudah ATH ya. Ini nanti tak bahas nanti. Oke. Ini baru bahas divergence dulu. Ini mana sudah ATH. Saya lanjut dulu ya. Dari divergence udah tahu ya tadi cara nentuin supportnya, caranya gitu tadi. Kita tarik resisten atas. Insya Allah Om. Ya, kita cari resisten atas, dan jika berbentuk corong atau kerucut itu pasti di situ divergence. Kita tarik supportnya di mana? Di dalam pattern ini, di candle paling rendah. Nih, buktinya kan ini dari Shiba nih, Shiba. Ini divergence. Dia naik dulu, dan di sini ada divergence kan. Dia turun lagi menjemput support di sini, dan dia naik lagi mantul ke atas. Ini valid dan udah berkali-kali dicoba sama teman-teman di sini kan. Jadi kalau mau masuk ya jangan FOMO, cari dulu supportnya di mana. Kemudian bullish divergence. Nah, ini kita cari resistensinya. Kita udah nemu tadi supportnya di mana. Kita terus cari resistensinya, target kita setelah OP itu dia mau kemana. Caranya kebalikannya dari cara tadi. Kalau bullish divergence itu kita cari titik resistance yang ditarik dari trendline support bawah. Nah, trendline support itu antara candle dan indikator harus berlawanan arah. Caranya tarik di bawah. Kalau berbentuk corong atau berbentuk mengerucut, kita ambil candle yang paling tertinggi atau shadow-nya. Ini kan shadow semuanya. Ini resistensi. Ketika dia sudah sampai sini, dia pasti akan retest ke titik ini lagi. Nah, ini pivot point, salah satu cara yang sebenarnya agak instan sih menentukan SNR yang tergenerate otomatis di TradingView. Kalau di Binance kayaknya belum ada. Adanya di TradingView sama di Indotrax juga udah ada sih. Kemarin saya nyoba pivot point udah ada di Indotrax. Nah, gimana sih cara settingnya? Saya kasih tahu. Ada yang udah pernah pakai belum ya? Pakai pivot point. Halo, gimana aja? Belum Om. Nah, nih pivot point. Celing. Kelihatan semua kan? Resisten 1, 2, 3, pivot point di mana? Support 1, 2, 3 di mana? Udah langsung ada. Kita nggak perlu narik-narik dari sini. Tapi pivot point itu juga kadang miss. Nah, kalau miss itu makanya kita harus tetap narik support pakai divergence tadi. Itu caranya. Saya dulu deh. Pakai pivot point. Ini saya dikasih tahu sama Dinas pivot point standar. Nah, ini belum disetting nih, masih berantakan kayak gini. Saya seringnya pakai tipenya Fibonacci, pivot time-nya auto, number pivot spek karena saya trading harian, jadi saya pakai 1. Nah, gini, seperti ini. Ada pertanyaan nggak?
news. Iya, makanya Short the news bahaya. saya ini. Tapi sebenarnya bisa Om. Nanti saya jelaskan ini pakai apa ya namanya, retracement Fibonacci lapis legit. Tumpuk-tumpuk nanti. Kayak kemarin Shiba, saya prediksi kan, ternyata dia udah bosan di situ, dia tuh cepat sekali. Kayak Bitcoin juga kemarin 67.000 paling tinggi, udah di situ dia bosan, dia turun. Saya pakai itu. Lanjut dulu ya, nanti saya jelaskan pakai itu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah, nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah ini Fibonacci retracement. Ini sebenarnya itu golden ratio yang diterapkan pada chart. Kemarin tadi saya browsing ternyata golden ratio. Nah, gimana caranya bisa prediksi aku? Ini caranya. Sebelumnya kan tadi pakai yang namanya divergence. Kalau kita tarik divergence dulu. Ini divergence. Tarik supportnya di sini. Turun ke 15. Ini juga support. Ini juga support nih. Support. Sebentar, turun ke 5 menit. Nah ini juga support juga. Support juga. Juga. Ini juga support lagi. Support lagi. Bahkan kita bisa sampai narik di pakai time frame 1 menit. Kalau matanya nggak jering, tapi kadang-kadang ya lihat aduh pusing. Kalau mau pakai 1 menit bisa kita menentukan apa namanya microsport. Caranya gimana? Pakai Fibonacci retracement. Gini. Kita tarik dari support bawah sampai support selanjutnya di mana? Itu di area ini kan dari support paling bawah sampai support sini kita taruh di zona abu-abu. Nih. Udah. Area support ini sampai ini. Itu nanti jadi target. Dia mau kemana? Targetnya adalah kesini kan. Di bawah zona merah ini. Hampir kena zona merah. Ini pasti akan naik lagi.
sampai sini. Dan kemungkinan di sini nanti dia akan reject. Dia akan koreksi di sini. Mari kita buktikan. Silahkan boleh pantau chart masing-masing ya kalau mau membuktikan. Tapi karena di sini juga ada support berlapis nih. Ini sama ini ya. Kita tarik supportnya di bawahnya dulu. Nih. Jebol ternyata kan zona merahnya. Dia mau sampai mana? Dia mau sampai sini. Nah, dia mau sampai sini. Trouble aja. Nah, dia mau ke sini. Pertanyaan. Karena di PAM 4H nih, BTC mundur 4H. Iya. Ini targetnya ke situ Om. Nih. 2,89. Tinggi banget ini. Targetnya di situ. Ini saya nggak pakai Bollinger Band, nggak pakai apa. Ada pertanyaan? Yang mau tanya? Monggo, silakan. Sudah pada kabur loh. Sudah pada kabur nih. Pada kabur di market. Pada turun ETH semua. Kenapa Om? Al sudah pada kabur. Nah, ETH apa semua ada pada di bawah semua merah semua. Oh iya. Nih cara nyari ATH. Kalau dia jebol di zona merah ini, dia bakal ke sini. Sudah pasti. Tapi mungkin dengan koreksi ya, nggak langsung. Ada pertanyaan lagi? Halo. Udin, gimana sih? Halo. Kalau misalnya dia pasti jebol karena dia koreksi. Kalau dia koreksi berapa jauh koreksinya Om? Bisa prediksi. Nanti dia gagal naik. Gagal naik, dia koreksi kemana? Dia koreksi pasti ke support terdekat dulu. Support terdekat tadi kan kita udah narik garis divergence nih. Itu support terdekat. Dia pasti ke situ. Support terdekat di mana? Di sini. Nih, di sini. Di tipe 0786, 1,68. Nih. Ini time frame 1 menit ya. Pasti ke Kalau situ. dia bablas terus ke bawah sampai support juga berarti nggak mungkin. Bisa juga sih. Kalau dia bablas sampai support, Tergantung supportnya itu support gede apa enggak. Nah, ini kan support kecil nih. Biasanya dia sedikit mantul di sini. Tapi kalau dia bullish, dia cuma sebentar di sini dia naik lagi. Support gedenya di sini, yang area berapa nih? 1,2. Tapi itu kayaknya susah karena dia lagi bullish. Ada yang tanya lagi? Oh, mau nanya lagi Om. Iya silakan. Cara kita tahu tren suatu koin itu, soalnya sekarang lagi trennya naik tuh kayak si mana. Terus biar kita tahu trennya udah berbalik arah gitu, dari tren turun kayak gitu gimana? Itu pakai candle confirmation sih biasanya, atau pattern double top, atau dia udah jenuh di resistennya, pasti dia akan turun, dia akan reversal. Minggu-minggu kemarin kan yang lagi tren naik kan kayak koin-koin DEX itu macam DDX kan sekarang DDX lagi turun. Nah itu kan kita nggak tahu kalau semuanya kesempatan tren bearish kan enak short waktu di atas gitu maksudnya. Iya. Coba ya. Saya sempat charting juga.
Nih. Dia udah mentok di zona merah. Ini charting kapan ini? Charting dalam banget ini. Empat hari. Tuh, dia udah jenuh di sini. Jadi kalau pakai retracement Fibonacci ini sebenarnya berguna banget. Dia udah nyentuh di pucuknya zona merah. Dia turun sampai ke support di area biru ini. Dia naik lagi, tapi nggak sampai ke zona merah yang pucuk di atas, cuma sampai di perbatasan zona merah ini. Dia turun. Dia berarti konfirmasi dia mau beris, mau turun. Nggak kuat nanjak. Itu konfirmasi balik arahnya pas di mana Om? Di sini. Atau pas dijebol support yang mana? Enggak jebol support. Konfirmasinya di sini karena dia sebenarnya sebentar. Di sini ada pasti di sini ada bullish divergence nih. Bentar. Ini ya. Ini kebalikannya ini. Resistannya di mana? Resistannya di atas ini. Di sini kan. Dia nggak berhasil ke sini karena padahal di sini ada bullish divergence. Sebenarnya kalau ada bullish divergence dia wajib ke sini dulu. Tapi dia nggak sampai kan ini. Ya. Reversalnya di sini. Konfirmasinya di sini. Karena gagal tembus itu Om ya? Ya gagal tembus. Nggak sampai target resisten yang harus di retest. Tapi nanti kalau bullish divergence, bearish divergence itu hukumnya wajib dijemput. Coba dicek BNB Om. BNB coba cek. Di 4H udah mau break support, tapi 15 1H udah pucuk bawah banget. Apa nih Om? BNB. Om, poin apa Om? BNB. Oh BNB. 4H-nya udah mau break support nggak? Nah, 1H udah offset. Tinggal nyebrang dalam juga tuh. Kita coba lihat Om. Ayo, kalau tadi analisis tadi Gimana Om? akurasinya di time frame berapa Om yang paling akurat? Akurasi time frame berapa Om? Yang mana ya Om? Yang tadi yang tadi barusan ditemukan Di Dix ini ya? batasnya itu fokus dulu. Ini ya? Tadi kan dijelaskan ya ada titiknya. Itu Ini ya? akurasinya ya betul. Time frame berapa Om yang bisa? Ya betul. Itu time frame berapa Om bisa lihatnya? Ini saya narik Fibonacci sebenarnya berapa? time frame 1 jam. 1 jam ya? 1 jam ya? Betul. 1 jam. Dan dia turun setelah divergence itu berapa jam Om? Gimana Om? Jadi terbukti dia turun itu Ini dia retest ke ini kan resisten yang di bawahnya. Ini 30 September. Konfirmasinya tanggal 4 Oktober. Dia gagal di sini. Gitu ya maksudnya ya? Mungkin mau saya tambahkan, mungkin maksudnya time frame mana yang paling tepat untuk sebuah alt ya, kadang-kadang mungkin apa di 15 menitnya, apa di 1H atau di 4H gitu ya maksudnya. Siapa tadi yang tanya ya? Halo Om, yang tanya siapa tadi ya? Mas ranking nggak? Gimana Om? Mungkin maksudnya ranking dia. time frame mana mungkin yang paling tepat dipakai. Kalau dari saya sih nambahin, jadi suatu alt atau token atau koin itu mereka tuh kadang bergerak di time frame masing-masing. Tergantung kita harus zoom in zoom out juga perilaku token itu, perilaku alt itu.
konsisten time frame berapa seperti itu. Iya. Kadang-kadang apa banyak rambutnya gitu, kayak banyak tiba-tiba nge-wake-nya banyak, jadi kayak nge-break candle supportnya, kayak ditarik-tarik sama Mas Don ini kan ini support dan resistance-nya. Kadang-kadang di time frame 15 menit ternyata offset beberapa kali nggak konsisten gitu. Berarti bukan time frame itu yang bisa digunakan. Kadang-kadang justru semakin besar time frame semakin konsisten mereka gitu. Kayak di BSD kan hanya ada bocor kan. Kalau saya caranya gini, kita pakai time frame yang gede dulu. Kalau time frame gede nggak kelihatan, kita tarik mundur. Time frame kecil tambah kecil. Nah, itu cara saya. Benar. Sampai ketemu hidupnya tuh di mana sih sebenarnya? Iya, sampai ketemu. Buka dulu time frame gede, kalau di gede nggak ketemu, kita zoom in lagi time frame kecil. Itu sih. Jadi misalnya kalau saya pakai time frame harian ya nggak kelihatan. Nih, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan terlalu gede itu. Dan uniknya lagi kadang-kadang kayak perilaku out ini kita bisa perhatikan kayak sekarang. BNB udah merah duluan nih. Padahal BTC stabil itu biasanya kode-kode bakal ada kayak ledakan antara modem ngedam banget atau pump ngetik kemarin atau kita alami sore-sore itu loh. Tiba-tiba kok banyak banget yang ngepump, Didix ngepump, so ngepump. Tahu-tahu mini crash. Tahu-tahu mini crash. Sebenarnya bisa kelihatan sih Om kalau kita pakai apa ya? Charting di laptop atau di PC atau kita pakai iPad itu kelihatan sebenarnya.